Kita kan perjalanan juga kan pakai ekspedisi yang nggak cuman khusus untuk itu, jadi banyak hewan gitu kan. Jadi lebih bagus kalau kita isolasi dulu, namanya, karantina ya? Karantina gitu. Halo Bor, balik lagi di Bula Reptil Indonesia. Berikutnya, ini pertanyaannya agak ini nih. Kenapa buah hewan yang melahirkan? Kenapa buah hewan yang melahirkan? Oh iya, Kenapa itu. Kemarin sempat saya tanyain sama kambing waktu ngelahirin tuh, kenapa lu ngelahirin gitu? Lu harusnya bertanya sini sama Tuhan, Bor. Jangan sama manusia. Aduh, lu ngaco lu. Ini si Jaki ini, aduh. Dan next berikutnya. Yang berikutnya nih sohibnya Doi nih. Nanya. Siapa? Teguh Harisandi. Aduh. Dia bikin 4 pertanyaan sekaligus. Pertama, di boa bisa nggak sih jika betina hamil 2 tahun berturut-turut tapi tahun yang kedua nggak dicampur sama mel? Oh, jadi kayak nyimpen telur itu ya? Saya belum pernah lihat. Belum pernah juga lihat. Tapi ada boa yang lahir tanpa jantan, ada. Jadi kayak biawak gitu ya? Itu apa namanya itu ya? Iya, namanya apa sih? Lupa gue juga. Apa namanya? Yang dibawa sendiri gitu. Ada. Tapi buah juga bisa kayak gitu ya? Partenogenetik. Ada kemungkinan ya? Ada. Kalau parto sih semua ular sih ada. Bisa. Ya? Bisa, Cing. Itu Cing. Bisa, Cing. Tapi lu pernah nggak? Nah, gue sih nggak. Itu dia pertanyaannya. Berikutnya, kenapa di buah paling sering ditemukan penyakit RI? Tips dan kiatnya. Respiratory infection sebenarnya kan karena ruangan yang terlalu pengap awalnya gitu kan. Paling gampang nih ya, tips paling gampang biar RI-nya cepat sembuh nih. Pakai cara kuno. Kontainer lebih kecil buat naruh buah, tapi dengan lubangnya agak banyak. Dimasukin ke kontainer yang lebih besar, terus dikasih vapor dan lainnya campur air panas. Oh iya. Iya, itu jadi biar dia nguap. Iya. Biar dia nguap. Oh, kayak penguapan manusia. Iya, kayak itu kalau di orang tuh pakai apa itu namanya? Vapor gitu. Nah, ini gue mau tanya, kalau ini pertanyaan dari gue nih, Om. RI dan IBD itu beda? Beda. Respiratory infection tuh masalah pernapasan. Masalah pernapasan. Lebih ke suhu kandang dan lain-lain itu penyebabnya. Tapi kalau udah kena RI itu bisa kayak IBD? Enggak dong, beda konsep. Ya? Satunya virus, satunya infeksi pernafasan. Kayak ngomongin flu sama ini aja, sama jatuh dari motor. Beda. Cuman ciri-cirinya sama-sama. RI yang ngok gitu ya, nafas ya, bunyi biasanya. Pilek lah ya, pilek. Enggak pilek, nafasnya bunyi, itu ngorok. Jadi susah bernafas tapi bukan karena pilek. Tapi nggak ada cairan, nggak ada ingat. Nah, iya, itu kalau flu kan beda lagi ya. Kalau flu kan udah ketahuan ada gelembung di hidung misalnya, itu flu. Nah, kalau ini enggak. Kalau RI bisa nyebabin? Enggak. Bisa. Kalau nggak dibantu. Iya kan itu kan akhirnya ke saraf kalau kita susah nafas. Oh iya, di orang aja sih sama. Iya, logikanya betul. Kan jadi begitu, IBD dan RI itu penyakit yang berbeda. Penanganannya? Itu tadi paling gampang kalau respiratory infection. Kalau RI ya itu. Pakai sebelum teknik uap juga ya, uap lah ya. Iya, penguapan sebelum kita ke dokter ya. Kalau ke dokter soalnya risiko disuntik. Kalau IBD sih mendingan matiin lah udah. Bakar. Matiin. Tega nggak tega. Jangan dikubur. Lu pernah nggak Cing itu Cing? Kagak, itu buahnya di rumah gue malah. ntar di akhir pakai buahnya dia ya. Iya, bisa. Lagi kawin soalnya. Berikutnya sama dia juga. Bener nggak sih mitos yang mengatakan kalau buah itu sumber dari penyakit RI? Kagak. Dan jadi carrier penyakit? Kagak, buktinya lu juga ngekip lama. Nah, betul. Kagak sih. Dibilang nggak. Seperti yang penjelasan pertanyaan tadi sebelumnya. Kalau carrier semua ular bisa kena gitu. Itu gimana di owner break sebelumnya aja gitu. Terus sama Teguh Harisandi juga, kalau kita mau breed boa yang harus diperhatikan apa sih Om biar berjalan lancar? Kalau mau breed boa yang harus gampang, itu ada orang yang pakai kontainer aja jadi loh. Oh iya. Iya. Oh bisa ya? Oh bisa. Nah, itu juga dulu gue dapat pertanyaan seperti itu. Iya, ada itu yang apa bisa kita breeding boa pakai kontainer doang? Bisa. Itu yang barusan nanya itu dia ngelakuin kayak gitu. Iya, dia juga pernah cerita ke gue. Ya, Cing. Ngapain ribut-ribut pakai? Enggak, kan kita ngomonginnya idealnya seperti itu. Nah, kalau lu terbatas ternyata pakai kontainer jadi ya rezeki lu gitu. Cuman ada ilmunya sebenarnya gitu. Jadi berjalan lancar breeding boa
harus diperhatikan sih yang paling utama tuh jantan betinanya Om ya. Iya, usia matang. Jantan betinanya lu nggak boleh sampai salah nyatuin sesama jantan gitu. Karena dia akan berantem gitu kan. Enggak, ngelok loh. Satunya akan Masa? bersifat jadi betina. Masa sih? Iya. Wah, ini ilmu baru nih. Boa. Itu nggak cuma di boa. Saya pernah ngalamin di 2 ular berbeda, di piton sama di boa. Oh iya? Kan di piton baru 4-5 bulan yang lalu. Cuma kalau di boa pernah juga. Dan biasanya salah satu coiling juga, seperti orang hamil. Oh iya? Dan balikinya itu susah banget dia jadi jantan beneran lagi gitu. Oh jadi treatmentnya. Jadi gay gitu ya kalau ini yang makanya jadi ada yang bucin ya. Apa namanya itu yang kalau orang bawah, kalau bawah apa sih? Bottom ya kayak gitu lah. Di cowok cewek. Begitu yang kalah dominan biasanya jadi bottom biasanya. Iya. Iya. Oh bisa juga Om? Bisa pernah ngalami di dua macam ular loh ya, di piton Wah, di ilmu piton sama baru, di Jadi di ular juga ada yang belok, Bor. Ular lu bisa belok kalau lu salah. Selain berantem dia juga bisa belok. Berantem itu di 3 hari pertama biasanya, di hari keempat ngelok. Biasanya ya, biasanya. Karena di 2 ular ini sama persis. 3 hari pertama itu nggak bisa berhenti, nggak berantem sih ya. Saling pingin ngejar. Body-bodyan gitu. Iya, itu. Terus hari keempat mulai diem dan satu-satunya ngelok. Dan itu ini ada dokumentasinya, gua ada dokumentasinya. Gue baru tahu ini, Bor. Pertanyaan ini gara-gara Cing Teguh nih. Gue jadi baru tahu nih. Terus berikutnya dari saya Krisna, ini tips breeding boa. Ini tadi udah ya. Rino juga boa kawin umur berapa? Tadi udah. Terus Mi Jayanti, ciri boa IBD gimana, pengaruhnya apa, penyebab penyakit IBD bisa muncul. Ini juga tadi udah. Udah semua. Coba kalau dari awal perhatiin aja pasti ketemu semuanya. Terus dari Defy, boa suka strike kayak retik nggak Bang? Apa boa recommended buat pemula? Jadi gini, kalau rekomenan berdasarkan strike sih sebenarnya nggak ada, semua ular sama ya. Semua ular bahkan BP pun sama. Cuman kalau kita urutin dari kebiasaan yang ada ya pasti BP dulu, baru boa, terus retik. Nah, tuh. Kenapa retik di akhir? Karena dia ular gede di akhir. Betul. Salah satu pilihan itunya tuh. Retik ular gede. Tapi gue pertama punya ular retik. Iya, gede banget kan. Di ending kan gede. Bahkan balik lagi ke selera sih sebenarnya. Iya. Lu suka piara ular yang kecil, lu suka piara ular yang sedang-sedang aja, atau lu suka yang gede, jumbo gitu. Balik lagi ke selera sih kalau ini mah ya. Kalau suka strike semua sama, ular, makhluk hidup. Bahkan yang paling timing sekali, Bun. Pernah nggak di strike sama peliharaan yang kita anggap? Iya, sama. Boa yang tiap hari buat mainan ternyata ya strike juga ya ada. Berikutnya dari Minda Jayanti nih, yang tadi sih, ciri boa IBD gimana dan pengaruhnya apa, penyebab penyakit IBD bisa muncul. Udah. Cuman kalau begitu mudah muncul matiin dah udah. IBD, ketahuan IBD. Potong kepala, bakar. Itu ekstrim. Tapi itu adalah tega, tapi itu menyelamatkan yang lain sebenarnya. Itu Bor. Ernest, ruangan untuk boa apakah harus disendirikan? Lebih bagus semua jenis ular dibedakan tempatnya. Tuh kalau lu punya ruangan banyak, kalau lu punya ruangannya terbatas, kalau bisa lu beli ruangan lagi. Tapi bahkan sekelas Peter Kalbun sekalipun nih, penemu kalboa itu, ruangannya pun tidak bersekat gitu. Tapi emang beda di lokasi yang sama, cuman beda rak gitu ya. Beda. Nah ini kebab bedanya boa konstriktor sama imperator. Konstriktor itu sama imperator nggak ada bedanya. BCI kan bawa konstriktor imperator. BCI sama BCC kali sama sentralnya kali. Bedanya boa konstriktor sama imperator. Jadi semua boa itu pasti konstriktor. Iya. Nah, imperator itu untuk Colombian boa biasanya yang ditemuin di seputaran Colombia. Nah, yang bedain cuman I belakangnya imperator. Konstriktor imperator atau konstriktor. Udah itu aja. Tuh bedanya Bor, gua agak bingung juga sih, ngejelimet boa ini. Terus dari Reptil Enthusiast, suhu yang bagus untuk kandang boa berapa? 29-30. Ukuran kandang untuk boa berapa meter kali berapa meter? Tergantung ukuran berapa dulu buahnya ya. Tapi patokannya gini, tinggi maksimal gue bilang sampai breeding itu 40 cm. Lab panjang kandang
minimal kalau dilipat itu 1,5 kali badannya. 1,5. Maksudnya badannya yang lingkar 1,5 tuh. Misalnya kalau panjang buah 1,5 meter ya panjangnya kita cukup 80-90 cm misalnya gitu. Hampir sama sih sama piton gitu. Iya sama sih, kalau kadang mah sama. Terus berikutnya apa yang dimaksud BCI atau BCC dan yang lainnya? Sama. Lalu masing-masing sebutan itu cirinya kayak apa? Ya itu, nanti dengerin yang di awal tadi sampai akhir pasti ketemu tuh. Itu udah dijelasin itu. Kalau kurang jelas nanti lihat di filenya grup BOA. File grup BOA. Panjang soalnya, itu banyak sekali. Panjang banget gua tadi. Kok kayak orang marah nggak sih? Enggak sih. Emang nggak apa-apa sih, suara teriak-teriak juga. Bebas deh di channel Gula Reptil mah, Om. Tai Cebong, Bang, retik saya ada yang tiba-tiba stroke, kandang juga dekat sama buah, apa kemungkinan ketularan virus buah, Bang? Buahnya sehat? Nah, itu dia pertanyaannya. Buahnya sehat ya? Buah lu sehat nggak, Bro? Kalau buah lu sehat, berarti masalahnya di retiknya. Kalau buahnya begitu juga, ya nah, bisa jadi. Jadi kalau masih gini, kalau ngomongin nular itu, buahnya harus kena duluan, sebelahnya baru kena. Tuh. Nah, biasanya yang mati, yang ketularan, yang mati duluan maksudnya. Jadi gua lu belum flu, kita deketan, gua nularin lu jadi flu lu lebih parah dibanding gua. Tuh, buah gitu. keluar. Tapi gua harus flu dulu syaratnya. Jadi sama kayak di buah, sama-sama tadi pembahasan tentang carrier, tentang pembawa penyakit. Nggak mesti boa, piton juga bisa. Berikutnya ini, apa kesulitan memelihara buah? Tips untuk breeding buah bagi pemula? Gampang. Kesulitannya sama sebenarnya gue bilang. Red langka. Pakan mahal, Bur. Iya, pakan mahal tuh susah nyarinya. Udah gitu kalau buah bisa nggak sih dia makan pala ayam? Bisa sebenarnya, cuma tidak disarankan gini. Sebenarnya gini ya, buat semua ular sebenarnya kalau ayam ini kan apalagi yang gedenya disuntik gitu. Oh, kita nggak tahu si ayam nih ya. Itu aja sih. Terus kenapa kok red gitu? Karena kita maksudnya kalau kayak gue ini kan nggak pernah jemur ular sama sekali loh, nggak pernah jemur ular. Kalau orang-orang lama gitu, baru nggak pernah megang ular, nggak pernah jemur ular. Iya gitu. Bener, itu bener. Jadi gitu. cuman ganti alas. Sekalinya megang ular ya waktu ganti alas doang udah. Itu juga pakai hook biasanya. Pakai hook, iya. Karena males megang. Iya, bener. Jadi makanya red, karena tulangnya itu jadi pengganti kalsium, pengganti. Karena itu red itu bagus untuk hampir semua ular karena itu. Dagingnya juga banyak, kalsiumnya juga banyak ya. Lebih banyak lemak sih kalau ayam. Jadi kesulitannya adalah red langka dan mahal. Itu untuk di Jakarta loh, gua nggak tahu kalau daerah lain. Kayak Surabaya enggak. Surabaya enggak. Kalau daerah lain gua nggak tahu, kalau untuk Jakarta itulah kesulitannya. Ini pertanyaannya berikutnya dari Ahmad Raihan, ini yang tadi, apakah buah kandangnya harus jauh dengan ular lain? Tergantung, kalau LDR ya lebih baik jauh sih gitu. Jauhin aja udahlah. Kalau enggak lu beli ruangan baru. Iya, cari aman, maksudnya gini, biar kita nggak salah-salahan. Sebenarnya harusnya sih aman harusnya. Cuman kadang-kadang kita cari tumbal buat kalau ada sesuatu. Doktrin dari zaman dulunya gitu. Iya. Jadi buah terus yang disalahin. Iya, gitu. Iya. Terus kita gini, mainnya itu di grup yang bukan boa sebenarnya. Kalau kita lagi surfing gitu, kita nggak lihatnya di grup boa misalnya. Jadi akhirnya pengetahuan yang lain ya kita lebih tahu banyak dibandingin boa itu sendiri. Akhirnya yang terjadi kayak nggak tahu tuh boa jadinya gitu. Gue dari dulu nggak ngerti boa ya, Iya. Padahal gue main ke tempat gue pertama kali tahun berapa ya? 2000. Yang di Kedoya ya. Yang masih main di Kaskus ya. Iya, Bodong Boy itu ya. Bodong Boy ini ya. W3 ya. Enggak, rahasia. Wix Rabbit. Cuman yang di apa RX. Iya. Oh iya, RX ya, RX. RX W3. W3. Ini kalau orang-orang lama nonton, wah ini masih. Berikutnya. Oh, ini yang tadi nih. Buah apa yang kecil tapi murah harga buahnya? Ada. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Apa tuh? Dari Papua. Oh iya. Kalau mau buah lokal. Ya itu. Tapi nggak murah juga, tergantung motif juga. Bener. Cuman yang normal. Nah ini orang-orang banyak, ini teman-teman juga gue yakin banyak yang nggak tahu loh. Kalau di Indonesia itu banyak ada boa. Ada ground boa juga. Ada keluarga boa yang asli dari Indonesia. Ada. Iya, apa itu? Kan kamu sering lihat. Kan ini kan tentang boa. Iya kan sering lihat. Sebenarnya kita sering, bahkan di kontesnya ada kelasnya loh, itu lokalan itu pasti sering muncul itu. Sebenarnya teman-teman juga udah sering lihat ya, cuman
mungkin banyak yang belum tahu. Jadi ada tree boa dari Papua tuh, ya kan? Terus ada ground boa juga. Itu yang orang kalau nggak tahu tuh kadang-kadang dipikirnya viper. Ada contohnya sih, nanti lihatin aja. Ada bor dari Indonesia, bor boa itu. Boa asli dari Indonesia. Wah, lu kalau tahu mah keren lah. Bang, katanya boa nggak boleh digabung sama retik piton ya? Tadi udah jawab ya. Retik itu sama piton bedanya apa sih? Nggak ngerti gue, ini dia jawab kayak gitu. Kalau boa nggak. Emang kadang-kadang teman-teman Instagram gue tuh pertanyaannya. Iya, gue kadang-kadang ngiri gitu. Kalau retik disebutin itunya apa marga awalnya Python gitu. Lah kalau boa nggak disebutin belakangnya. Mungkin agak ngejelimet soalnya boa ya. Boa Constrictor Imperior apa gitu. Bentar lagi, ini 4 pertanyaan lagi. Nah, ini dia ada. Tadi kita kan bahas tentang boa lokal nih. Ini dia ada tanya. Monop kan boa terkecil tuh, Bang. Kalau kandangnya sebelahan sama BP boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cow. Sebenarnya nggak ada masalah dari awal. Itu ya gini, kalau kamu bisa pelihara monopohon, berdampingan sama retik sama lain-lain, harusnya sama boa yang lain juga sama aja. Sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama karena monopohon itu adalah keluarga boa lokal sama. Indonesia, Bor. Monopohon terus apa monotanah ya? Iya, aspera. Iya. Kalau lu bisa pelihara itu berdampingan sama retik atau dipong lu, ya harusnya sama yang lain juga bisa. Nah, itu lucunya. Kita pelihara aspera itu deketan sama apa aja, tapi begitu boa kita boa. Ini sama-sama boa itu. Berarti fix bener-bener ini adalah doktrin zaman dulu, Om. Iya. Karena dulu kan boa kan impor gitu kan. Banyak yang sakit jadi nyalahinnya boa. Iya, padahal di rumah peliharanya gitu. Aspera sama BP. Iya, deketan sama retik. Di doktrin zaman dulu salah udah nih. Terus berikutnya Safirsa. Ini udah dijawab tadi apa bedanya BCC sama BCI? Iya, ada. Udah jawab ya. Ntar tinggal dilihat aja semua. Ini dari Pak Permana juga sama udah jawab juga. Boa ukurannya bisa sampai berapa meter? 4,5. 4,5 paling besar. Lu kebayang nggak badannya 4,5? Gue sih yang lihat ya? yang 3,8 meter aja udah, wih gila gitu. Apalagi 4,5 ya? Iya. Tapi ada, retik, ada. Serem retik 3 meternya gede, ini boa gitu, anjing. Pertanyaan terakhir nih, terakhir dari Icyudi. Pertanyaannya sama sih, tips breeding boa, Bang. Ada tadi depan-depan. Tadi udah. Kalau kurang detail nanti tanyain lagi, Kita bikin Q&A lagi ya. Tapi pertanyaan lebih spesifik. Pertanyaannya ini kurang spesifik ya, Om. Nah, kalau dari pengalaman Om sendiri yang sering banyak ditanyakan tapi yang nanyanya biasanya orang-orang yang udah lama gitu. Itu apa aja tuh? Pertanyaan. Ngakalin pairing ketika jantan tidak mau kawin. Oh, sama kalau itu kemarin gue dapat pertanyaan itu di retik sih. Iya. Ngakalinnya itu kalau di boa gimana? Banyak. Ya, salah satunya gitu, sama. Selain suhu ya. Paling gampang tadi itu spray itu tadi. Yang kedua ngasih. Jadi shadingan betina. Itu dimasak. Dimasak. Shadingan fresh ya, fresh shading itu dimasak, masukin ke spray ke kandang jantan. Oh, jadi baunya ya? Iya. Dimasaknya berapa lama tuh? Ya sebentar lah. Anget-anget kuku aja gitu kali ya? Iya, yang nggak sampai matang ya kan, nggak matang baunya hilang. Justru itu baunya dia lebih khas lagi nanti. Di spray halus ke kandang jantan. Ilmu baru nih, Bor. Itu bisa di semua ular nggak? Bisa di semua ular, Bor. Ini juga gue bakal coba juga. Bisa, karena gue ngelakuinnya di itu juga di buat hybrid ya? Iya, gitu. Ada. Dan jalan. Itu ilmu buat hybrid tuh, aduh. Bisa. Terus selain itu ada lagi, Om? Itu ya kan. Kalau enggak masukin jantan gabung 1 minggu, tarik. Oh, sesama jantan? Enggak, sama betina. Oh. Tarik, terus masukin lagi 3 hari, tarik lagi sehari, balikin lagi. Oh, dibikin gitu. Kentang gitu ya? Iya. Itu kalau itu nggak berhasil, masukin jantan kedua, combat namanya. Oh, mancing. Jadi 2 jantan sama 1 betina. Biasanya mereka rebutan kawin. Rebutan untuk dapat betina. Terus ada pertanyaan lain nggak yang biasa ditanyakan sama? Nggak ada sih. Rata-rata masalah breeding sih kalau yang udah ini sih. Nggak monglok gitu ya? Rata-rata pertanyaannya memang seperti itu sih kalau ini teman-teman. Tapi kalau itu mau kalau ada yang banyak yang nanya kalau mau jadiin tips breeding dari awal tuh bisa tuh jadi satu video. Ntar. Tips breeding panjang sekali soalnya. Iya, penjelasannya. Bisa dari awal ya maksudnya. Dari mulai kandang, size, umur dan sampai ngelok, sampai coiling, sampai ovulasi, sampai brojol lah udah.
setelah ini gua mau acak-acak indukannya yang lagi bunting. Terus sekalian gua lampirin juga videonya nih, Bor. Dari tadi ini kandangnya tepat di depan gua nih. Dari tadi gua ngeliat ada yang warnanya bagus gitu. Ntar kita lihat ya, kita intip. Om, thank you banget. Iya, sama-sama. Udah mau jadi narasumber. Iya. Ini baru pertama kali dan kayaknya terakhir sih ya. Maksudnya kalau ke orang lain sih sebenarnya paling males keluar. Cuman ini gue bantu teman-teman biar nggak repot-repot gitu dapat informasi tentang boa gitu. Jadi gue sama dia berkolaborasi. Udah, gitu aja. Selanjutnya gue mau bikin Q&A apa lagi nanti ditunggu aja di Instagram Begundala Reptil Indonesia. Thank you udah nonton. Jangan lupa di share, di like, dan subscribe channel ini. Oh iya, akun Instagrammu apa, Om? Saya mau _ Saya mau _ Itu boa isinya? Macam-macam. Nggak, ini kalau dia sebenarnya main boa itu nggak nunjukin banget boa-boanya di medsosnya untuk sekarang ya. Kalau dulu nggak tahu ya. Kalau dulu sama sih dari dulu kayak gitu sih. Dari dulu. Dagangan doang dulu kalau dulu dagangan yang di post. Jadi orang-orang yang bener-bener demen boa, jadi tahu dia gitu. See you, bye. Udah gitu aja. Berikutnya pakai HP gua aja, Cuk. Emang lama ya?